Tisna? Alhamdulillah luar biasa indah baik. Hai Tisna. Bayi Marsanda. Hai Kak Caca. Hai, apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat iya. Kak Caca gimana? Aku sehat, baik, alhamdulillah. Ibu Syalu cantik banget. Thank you Tisna, terima kasih. Oke, Tisna itu adalah pemenang dari competition yang kita sudah adain di Arjuna Mega Films. Sekarang Tisna akan ada kesempatan untuk tanya idolanya Tisna. Pertanyaan apa aja yang kamu mau? Itu go ahead, mau tanya apa aja nih? Silahkan, langsung. Oke. Langsung aja ya. Yes, mau tanya apa? Sebenarnya ini langsung ke banyak pertanyaan tentang Kak Caca, tentang Ibu Syalu, tentang Arjuna Mega Films, dan banyak banget pertanyaan masuk juga dari Shanity. Jadi banyak Shanity tuh yang iya betul. Jadi ini seputar Arjuna Mega Films aja dulu ya. Oke, boleh. Oke, boleh. Jadi gini nih. Kalau boleh tahu, kapan Arjuna Mega Films dibentuk dan didirikan? Dan kenapa diberi nama Arjuna Mega Films? Arjuna Mega Films itu dibentuk di tahun 2018 Januari. 2018 Januari. Kenapa namanya Arjuna Mega Films? Itu di mitologi Hindu kan ada Arjuna yang dia pegang bow and arrow, panah. Dia pegang panah. Itu arrow-nya ke atas dan nggak pernah akan turun. Jadi kita juga Arjuna Mega Films itu yang akan terus naik sukses, nggak akan turun. Keren. Wow, amazing. Itu apalagi nih? Oke. Next question, untuk ke depan, apakah Arjuna Mega Films akan membuat film yang bertemakan horor? Of course ada. Kita in fact sudah ada satu film yang sudah di syuting, itu namanya Dajjal. Untuk film Dajjal kita sudah selesai syuting, tapi tadinya sudah mau dikeluarin di bulan April ya, kalau nggak salah April 2020. Tapi karena udah ada pandemi kan kita harus tutup semuanya, 21 juga ikut tutup. Kita on hold dulu, mudah-mudahan tolong didoakan itu tahun depan kita akan tayang di sinema. Mudah-mudahan amin. Amin. Oke, next question, di film Silence yang kemarin syuting ya? Silence ya, bener ya pengucapannya. Betul, Silence. Iya. Di film Silence ini kenapa memilih Marshanda untuk jadi salah satu pemeran utama? Marshanda ada saikonya juga. Oke, kita memilih Marshanda itu karena untuk kita gini loh, nggak ada yang senior, yang junior, yang terkenal, yang tidak terkenal. Buat kita tuh yang kita melihat itu talentnya. Kalau seumpamanya ini pemain ini ya, mungkin ada pemain baru, pemain senior, atau yang cantik kayak Mbak yang di sini, itu asal orang itu tuh masuk ke dalam peran. Asal orang itu tuh masuk ke dalam peran sudah pas. Dan kita tuh karena untuk di Arjuna Mega Film, setiap film buat kita tuh yang sangat dekat ke hati ya, karena kita semua tuh bekerja keras, usaha yang mati-matian untuk membuat karya yang akan dinonton oleh audiens Indonesia, hopefully itu audience all over the world, seluruh dunia akan enjoy, akan nonton. Jadi buat kita tuh perannya harus pas, pemainnya harus pas dengan peran, bukan peran dengan pemain ya, pemainnya harus pas dengan peran. Dan kalau enggak ya sebagus-bagus pemain, tapi kalau nggak masuk ke dalam perannya, filmnya nggak akan jalan juga ya. Yes, gitu. Nah, dan kenapa juga Kak Caca tertarik menerima tawaran film The Silence ini? Karena saya yang bujuk.
Jadi dari awal aku dengar ceritanya Silence, diceritain sama aku pertama ketemu sama Bu Syalu, terus langsung ketemu sama Pak Sono. Terus disitulah kita satu ruangan, aku diceritain. Dari momen itu aku udah jatuh cinta sama cerita film Silence. Dan karakternya sendiri itu sangat menantang. Karakter yang aku mainkan di Silence ini. Jadi aku ngerasa kayak langsung on fire gitu. Nah, itulah alasannya. Karena ada feeling on fire. Karena menurut aku kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu, entah itu kerjaan, entah itu apapun deh, pokoknya kita lakukan. Ketika kita ada semangat yang membara, pasti kita akan enjoy dan kita akan memberikan totalitas. Tapi kalau misalnya kita dari awal udah ngerasa kayak, ya oke lah gitu loh. Kalau itu pasti jalannya juga, ya oke lah gitu. Ngerti kan maksudnya? Jadi karena itu. Karena aku percaya dengan film ini dan cerita. Ibu Syalu, sebagai produser film, bagaimana pertama kali bekerja sama dengan seorang Marshanda? Saya terus terang ya, tapi ini di antara saya sama Tisna aja ya. Jangan diceritain ke orang lain, tolong. Oke. Silent. Serem gitu. Terus terang ya, pas awal-awal itu Caca masuk ke lokasi, memang saya ada rasa takutnya dan pemain terkenal kayak gini yang sudah lama banget di industri ini pasti ini pasti akan diva banget deh, pasti akan ribet banget. Tapi sebagai seorang pemain, Caca itu yang sangat profesional. Itu saya lihat juga pas lagi hujan, saya ingat pas lagi hujan, ibu ini tuh udah capek, udah kena hujan, udah capek. Dan itu ingat ya yang pas lagi di yang dekat rel kereta tuh, outdoor, yang di outdoor. Oke, hujan malam-malam. Malam-malam. Oh iya. Oke. Nah ini tuh kena hujan, gak ada satu kata komplain, gak ada asem, gak ada apa-apa, masih aja profesional, langsung tinggal touch up makeup, syuting lagi. Pas lagi tadi si Caca bilang yang untuk itu belum ya, yang masker. Oh iya. Pas lagi karena kita lagi pandemi, pas lagi yang kita syuting di mana sih, yang di dekat sini, Pengadilan, itu yang 500 orang. Iya. Itu panasnya luar biasa, 17 siang, my god, panasnya udah outdoor, panas, dan udah nggak ada angin ya, kita masih aja masker terus. Pas lagi take baru kita pada copot masker. Caca yang langsung actingnya tidak menurun sama sekali, itu yang buat saya tuh luar biasa banget. Capek, panas, gerah, udah pasti haus juga karena sakit panas ya. Actingnya tuh di sini atau naik, nggak ada yang turun. Itu nggak ada kelihatan bahwa Caca tuh sudah lelah, capek, sebel, nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi itu for me profesional banget dan luar biasa banget. Wow, keren. Oh. Keren banget, Kak Caca, keren banget, sumpah. Oke, apalagi? Nih, oke. Tadi ngomongin masalah pandemi ya, ini juga sih. Selama menjalani proses syuting di kondisi pandemi ini, apakah ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama syuting berlangsung? Kesulitan sebenarnya kalau misalnya ini aja sih, kita lagi misalnya adegannya outdoor, terus di bawah jembatan atau di pinggir jalan raya yang panas banget, terus sementara kita mesti tetap menjaga protokol kan. Jadi begitu habis cut, langsung pakai masker lagi, langsung pakai face shield, pakai semua perlengkapan segala macam, terus belum kalau misalnya sini rame. Jadi itu aja sih paling yang harus selalu diikuti protokolnya untuk menjaga keamanan semuanya. Jadi ada ekstra harus reminder ke diri sendiri sih, karena kita kan harus menjaga kedisiplinan, extra effort. Selain nggak cuma syuting gitu loh kita, tapi kita juga sama-sama menjaga kesehatan satu tempat lokasi syuting. Dan kalau misalnya kendala-kendala sih lebih ke ini aja, bukan karena pandemi, tapi memang ada beberapa adegan yang secara fisik tuh aku harus kuat. Dan itu adegannya tuh malam hari ceritanya. Jadi itu mesti benar-benar aktif, tapi aku nggak bisa cerita detailnya, cuman seru banget. Dan itu mesti kuat fisiknya gitu aja sih.
Tapi bukan seru. hanya kuat fisik ya, harus mental. Oh iya, itu juga sih sebenarnya. Aduh, lebih Ada- dari fisik, Oh my God. mentalnya yang ada harus satu luar hari biasa. yang dari rangkaian scene yang aku ceritain barusan itu yang nggak bisa diceritakan secara detail. Begitu udah take yang terakhir banget nih dan akhirnya dapet, aku sampai begitu udah cut, udah selesai syuting, aku nangis langsung. Nangis karena itu tuh berat banget ngejalaninnya sampai akhirnya dibilang, oke, you got it. Itu aku nangis, aku sampai dipeluk sama sutradaranya, sama acting coachnya kayak, oh ya ampun, apa gitu kayak ngerasa lega dan luar biasa deh. Pengalamannya luar biasa. Oh, jadi semakin penasaran. Wow, keren banget Kak Caca. Luar biasa. Oke, next ya. Sumpah, ini banget sih. Kayak pengen cepet-cepet nonton. Jangan kan kamu, aku juga pengen cepet-cepet itu. Oh iya. Oke, untuk Kak Caca sama Ibu Salu, apa sih harapan terbesar di proyek film The Silence ini? Caca deh yang jawab dulu. Aku harapannya lebih ke awalnya gini, harapannya ada dua. Yang pertama dari kita yang mengerjakan dan membuat film ini menjadi karya. Tapi ini memang sudah aku lihat dan aku rasakan selama syuting bahwa kita semua yang terlibat itu mengerjakan ini dari hati. Benar-benar dengan penuh jiwa raga kita. Dan harapanku jadinya penonton yang ngelihat nanti juga menyaksikan dengan hati mereka dan sepenuh jiwa raga mereka juga. Itu aja harapannya. Kalau untuk Dan dari Ibu Salu? itu film Silence tuh ada pesan yang sangat kuat. Dan dari kita Arjuna Mega Films, dari saya secara pribadi juga pesan itu di accept oleh penonton, diterima oleh penonton, dan mereka juga bisa menyadari apa yang lagi terjadi di dunia ini secara sekarang dan sudah terjadi untuk berapa century, berabad-abad. Iya, bertahun-tahun gitu. Jadi ini memang cerita yang kalau seumpamanya ya, tadi cerita ini tuh kita masukin di tahun di 1792. Tahun 1792. Bisa aja cerita ini masuk karena ini memang terjadi dari awal dunia gitu. Tinggal hanya kita ya kostumnya kita ganti, looknya kita ganti. Tapi ini cerita tuh memang terjadi di berbagai pelosok, benar, berbagai budaya, yes, berbagai era, semuanya ini memang terjadi terus dan kita tuh sebagai manusia harus berani untuk no, stop. Tidak boleh terjadi lagi kayak gini. Ya. Gitu. Kita tuh memang harus ada suara juga. Dan kita biasanya itu kalau seumpamanya kita lihat ada yang kejahatan ya, seumpamanya. Yes. Itu seringkali itu kita, wah saya nggak mau terlibat deh. Itu langsung lihat kiri, ngeliat kanan, pokoknya nggak mau lihat. Saya nggak mau terlibat. Karena masalahnya terpanjang. Nah, tetapi kalau kita semua orang jadinya kayak gitu, kapan akan stop? Kalau kita sebagai manusia tuh kalau seumpamanya kita lihat ada kejahatan, kita bisa bilang stop. Ini tidak boleh dilakukan. Itu mulai dari satu orang. Saya belajarin anak-anak saya. Caca belajarin Sienna. Sienna belajarin teman-temannya. Anak-anak saya belajarin teman-temannya. Dari setiap tetes, itu kan masih aja samudra akan goyang. Powerful banget sih emang film Silence ini. Dan aku harapanku juga adalah ini menguatkan para penontonnya. Yes. Semua penontonnya. Menguatkan dan membuat penonton yang mengalami ketidakadilan dalam bentuk apapun mendapatkan harapan untuk membangkitkan dirinya sendiri yang ujung-ujungnya bisa membangkitkan orang-orang di sekelilingnya. Kayaknya yes, oke. Terus lanjut. Kok ini banget ya, asik gitu ngedenger ceritanya. Iya, kamu kayak terharu gitu. Banget.
Benar-benar dari hati sih kayaknya ini. Sangat. Dari semua pihak ini pakai Yes. hati pokoknya. Nontonnya juga harus pakai hati ya, biar dapet filmnya. Nonton tapi pakai mata ya. Karena dari hati gitu. Tapi nontonnya masih pakai mata. Kalau pakai hati tuh rada susah ya. Yes. Terus Oke, udah ya. apa lagi? Nah, sekarang next question. Ini banyak banget. Termasuk sebenarnya Tisna tuh udah nyatet pertanyaan ini. Dan ternyata di fanbase Sanity itu banyak juga yang request ini. Nah, mengenai single lagu Marshanda yang jadi apa sih original soundtrack ya? Oke. Ciptaan dari siapa ya Kak? Dan mengenai tentang apa? Boleh kasih bocoran sedikit? Kalau tentang apa, itu aku nggak bisa kasih tahu sama sekali. Masih rahasia ya? Masih rahasia, karena dia benar-benar mewakilkan beberapa bagian cerita dari film ini. Ini untuk saya. Nah, nanti tolong pas sudah masuk ke sinema, semua orang pada nonton, ntar bisa tahu sendiri. Iya, cara taunya gitu. Ceritanya harus gitu. Jadi ada beberapa lagu, terus penciptanya aku, sama ada dibantu musisi juga, terus ya udah itu aja sih yang bisa dikasih tahu sekarang. Maaf banget baru gitu, tapi yang pasti sangat mewakili cerita Silence itu. Wah, berarti nggak bisa dinyanyiin dong sedikit? Oh, nggak bisa. Bisa. Kayaknya nggak bisa itu, belum saatnya. Bisa ya. Saya sih terus terang sih mau denger juga ya, tapi kalau iya, soalnya banyak banget yang request. Oh, satu kalimat nanti banyak banget, gitu. Seriusan banyak banget. Satu kalimat aja ya? Nggak apa-apa, Bu. Satu kata-kata aja ya? Ya, Oke, tiga kata. Oke, tiga kata. Oke. Tapi ya oke, siap. Oke, ini salah satu lagunya ya. Aku nyanyiin aja ya. Hembusan nafasku palsu, udah segitu aja. Maaf ya, cuma bisa 3 kata. Oke, itu sih tadi pertanyaan dari Tisna ya. Soalnya udah Tisna print, ini udah dicatat segala macam. Lumayan niat banget ya. Pertanyaannya ditulis ada berapa? Ada 6 pertanyaan ya? 7 pertanyaan. Iya. Nah, ini pertanyaan dari Marshanda Community. The Community apa Community ya? Marshanda Community, Shanity. The Community ya, oke. Nih ada nih. Saya Nur Aini katanya. Kak Caca bikin single lagu Sienna dong. Oh, Kak Caca bikin single lagu sama Sienna dong. Karena kan Sienna sekarang udah bisa nyanyi dan dance katanya. Oh, oke. Maksudnya Sienna-nya yang nyanyi? Iya, sama Caca. Iya. Tapi Sienna anaknya nggak ini, mut-mutan dia kalau misalnya untuk di syuting gitu-gitu. Dan aku nggak mau kalau dianya lagi capek atau dianya lagi nggak mau di shoot, aku nggak mau yang maksain gitu kan, kesian ya, masih 7 tahun. Jadi kalau dari dianya sendiri yang bilang aku mau syuting atau aku mau nyanyi, baru mungkin kita akan lanjut tuh. Tapi kalau misalnya dia nggak terlalu ini, nanti mungkin gitu. Yang penting kemauannya datang dari diri dia sendiri. Ada lagi nih dari Samingun. Kenal kali ya Kak Caca ya? Dari Samingun. Kira-kira apakah ada gathering lagi dan ada rencana untuk menikah lagi? Waduh, pertanyaannya dari gathering Shanity ke menikah. Kalau gathering tentunya masih akan ada. Cuman karena sekarang lagi pandemi, jadi kayaknya belum possible juga ya kita lakukan gimana caranya, karena kan nggak mungkin kita ngumpul. Jadi paling kita menunggu, ngeliat gimana sikon. Terus udah gitu, kalau untuk menikah aku belum tahu. Doain aja. Masih nunggu untuk pangeran di kuda putih dateng gitu. Iya, tuh bisa ada nggak tuh ya? Ada nggak ya? Kuda putih sekarang ada di mana ya? Stable di mana ya? Terus pangerannya harus pakai apa? Crown apa ya? Mahkota.
mata, terus pakai bajunya yang warna merah, bludru gitu. Terus kasih kepanasan, gitu di sini. Nah harus kayak gitu dong, harus yang grand effort banget nih. Gitu ya. Karena Harus banyak belajar dari Bu Syalu nih untuk menemukan yang the right one. yang nggak bikin film gitu. Tapi kalau seumpamanya ada yang the special one, the right one, pasti Caca mau kan? Kalau misalnya udah ketemu, ya pasti mau lah. Pasti mau lah. Yang penting yang Why not? terbaik. Why not? Oke. Sip. Didoain lah semoga cepet ya Kak. Thank you. Sedikasihnya aja ya Kak. Iya, santai aja. Oke, sekarang dari Ariel Perdana. Hmm. Please kasih masukan ke Ibu Syalu dan Arjuna Mega Films. Kalau bisa nanti film silent promo ke Medan dong Ibu Syalu. Itu harapan saya. Dari Ariel. Kita akan usahain. Tapi kalau lagi masih aja ada COVID itu ya rada sulit ya. Tapi kita akan lihat ntar mudah-mudahan tahun depan sudah ada vaksinnya dan kita semua sudah bisa lebih normal. Itu ntar kita lihat lagi. Tapi akan diingatkan dan diusahain. Oke. Ada lagi nih dari Pontianak, jauh banget ya Pontianak ya. Pontianak, wow, dari Kalimantan. Apa tuh pertanyaannya? Ada ini saya Tari dari Pontianak. Untuk Ibu Syalu, kira-kira ada rencana buat sinetron stripping nggak? Kalau ada, apakah Marshanda bakal digaet? Pertanyaan untuk Kak Caca. Sekaligus ya nanti ya. Oh, oke. Target apa yang belum tercapai hingga saat ini selama menjajaki dunia peran? Bagaimana cara Kak Marshanda mempertahankan karirnya di tengah banyak artis-artis muda mendominasi era sekarang? Bu Syalu dulu ya. First ya. Ibu Syalu. Rencana buat sinetron stripping kita ada rencana untuk bikin film, stripping, sinetron, short movie, web series, FTV semuanya kita ada rencana. Untuk menggait Marshanda, saya ada rencana untuk Marshanda di FTV, sinetron, stripping, web series. Oh gitu Bu. Layar lebar, apa lagi ya? Apa lagi Bu? Lagi yang besar ya. OTT, OTT web itu series. udah, Udah. web series sudah. Semuanya FTV, loh. pokoknya semuanya itu saya mau masukin Marshanda. Tuh terjawab. Jadi ditunggu aja ya, nanti gimana. Oke, siap. Oke. Kak Nah, Caca, pertanyaan gimana? buat aku, target apa yang belum tercapai hingga saat ini? Nah, aku untuk menjawab pertanyaan ini, aku akan jawab dengan pemikiran aku yang sekarang udah terbiasa untuk, aku tuh biasa bukan bikin ya, maksudnya list down, ngelist apa saja yang sudah aku capai, apa saja yang sudah aku miliki dalam hidup aku, terus bersyukur sama semua itu, dibanding lebih sering memikirkan apa yang belum aku punya. Dan justru malah setelah aku lebih fokus ke hal-hal yang merupakan blessing, nah target-target baru yang belum tercapai malah datang lebih banyak, datang lebih cepat, dan lebih mudah ke aku. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, aku jawabannya target apa yang belum tercapai, aku malah ngerasa sekarang banyak banget blessing dalam hidup aku yang aku lebih mau Thankful, untuk ya. thankful banget gitu akan itu. Terus yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara Kak Marshanda mempertahankan karirnya di tengah banyaknya artis-artis muda yang mendominasi era sekarang? Betul. Aku percaya, kalau buat aku ya, aku nggak tahu kalau untuk orang lain di dunia entertainment, tapi aku percaya bahwa kalau misalnya sampai sekarang aku masih bertahan di dunia seni peran atau dunia musik, di dunia entertainment, itu nggak hanya karena usaha aku sendiri. Itu pasti campur tangan yang maha kuasa. Emang jalannya begitu. Plus juga apa ya? Kalau dari aku sih yang bisa aku lakukan cuman selalu memberikan yang terbaik aja dari porsi aku. Ketika aku menjadi pemain, ya gimana sebagai pemain aku bisa memberikan kerja kualitas yang terbaik, etika kerja yang baik, dan sebagainya. Udah itu doang. Tapi kalau misalnya untuk melihat kayak banyaknya pendatang baru, aku nggak pernah ngerasa apa ya, terganggu atau risih atau kayak takut dengan itu gitu. Karena aku tuh nggak apa ya, gimana ya ngomongnya ya, Punya niche sendiri ya.
punya niche sendiri dan sudah ada waktunya iya semuanya. benar. Iya, semuanya Betul. tuh ada waktunya gitu. Ketika waktunya lagi enggak, ya enggak gitu. Tapi ketika waktunya lagi ya, itu akan terjadi dengan sendirinya tanpa harus dipaksakan. Dan ketika memang udah harusnya sebuah kesuksesan terjadi, nggak ada juga yang kita bisa lakukan untuk menggagalkan itu. Jadi aku lebih percaya dengan kuasanya semesta dan yang maha pencipta gitu sih. Wow, Kak Caca keren banget. Aku melongo. Gila. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita membutuhkan sesuatu, ketika sesuatu itu nggak ada, kita jadi ngerasa kayak identitas atau nilai diri kita tuh hilang. Misalnya contoh, aduh gue nih harus eksis misalnya gitu ya. Gue punya kebutuhan, gue butuh eksis. Kalau gue nggak eksis, gue ngerasa diri gue nih nggak pantas punya teman banyak atau apa. Menurutku itu nggak happy aja kalau jalanin hidup seperti itu gitu. Kira-kira begitulah. Ya nggak, Tisna? Aku geleng-geleng. Iya betul banget. Kak Caca luar biasa. Oke, ada lagi nih ya dari grup Saniti ini Kak. Ini sampai chatan tuh banyak banget di grup WhatsApp. Itu pengen lihat Kak Caca nyanyi dangdut dan nyanyi daerah Minang Padang. Minang. Oke. Daerah lagu dangdut sama lagu Padang. Aku dari Padang. Dangdut aku nggak tahu. Dangdut. Aku ingat tuh ada lagu waktu aku kecil. 5 menit lagi. Gitu kan. Udah hafal itu doang. Oke. Terus lagu Padangnya aku tahu ini. Takkan najo kampuang Indua ayah aja sadonyo. Udah, kau hafal itu. Gitu. Tapi bahasa Padang aku nggak bisa loh ngomong Padang. Nggak bisa. Enggak. Dari kecil udah di sini. Dari kecil Jakarta, mama yang bisa bahasa Padang, aku nggak bisa. Nyanyi sedikit tapi langsung terhibur. Oke, dari Kak, saya dari Leni katanya. Untuk Ibu Syalu kasih peran Kak Caca dong. Peran kembar antagonis atau protagonis dan kasih peran yang gokil atau peran Ibu Tiri yang jahat, Bu. Sudah lagi dipikirkan dan dibicarakan. Jadi entar stay tune, kita akan pasti kasih update. Oke ya, sekarang lanjut. Dari grup Marshanda Community masih. Bingung kan kalau gitu. Ibu Tiri yang gokil. Ibu Tiri yang gokil. Wow, gimana tuh ya? Kan kemarin pelakor yang baik ya, sekarang Ibu Tiri yang gokil gitu ya. Terus apa ya, Oke, lanjut. Kalau disuruh memilih lawan main di film, siapa yang akan dipilih? Ada pilihan nih Kak Caca, ada Herjunot Ali, ada Pedi Nuril, Abimana Arya Setia, Reza Rahardian, atau Adipati Dolken. Herjunot Ali, Pedi Nuril, Abimana. Belum pernah ya, Caya? Semuanya belum pernah. Kalau disuruh pilih yang mana? Pilih satu nih. Boleh satu aja lah. Kalau mau pilih semuanya gimana? Boleh nggak? Wow, bagus. Jadi filmnya banyak dong ya Kak Caca ya? Oh iya benar. Iya, bagus sekali. Dan biasanya beda pemain kan beda karakter, beda sifat. Kita tuh saling mendekatkan dirinya juga beda. Jadi menarik pasti. Karena mereka semua oke, aktor yang luar biasa. Terus pilihannya yang mana? Satu. Oke, kita pilih satu nih. Herjunot Ali, Pedi Nuril, Abimana, Reza Rahardian. Penasaran sih sama Reza Rahardian. Wow, dan itu yang Saniti pilih sih kebanyakan Reza Rahardian. Oh, jadi Saniti belum pilih. Iya. Iya, penasaran sih. Penasarannya. Belum pernah ya Kak Caca ya? Belum pernah. Tapi kenal. Cuma pernah ketemu sekali aja di acara.
Oh, oke. Ini pertanyaan dari Tisna lagi nih. Hah? Ada 6. Wuih. Oke. Cukup enggak ya waktunya? Cukup ya. Sih bisa sih. Oke, untuk yang pertama nih. Pembuatan film tidak terlepas dari peran sutradara, produser, dan kru. Menurut pendapat Ibu Syalu, apakah sebuah film yang diminati penonton tergantung pada sutradara ataukah pemainnya? Sebuah film itu pertama tergantung di cerita ya, ceritanya yang harus Ceritanya ya. Oh, ceritanya. dari cerita itu baru kita yang cari sutradara. Tuh, dari sutradara baru kita cari pemain. Karena sutradara yang akan di lokasi dan harus dapat feel dari pemain untuk perannya. Untuk milih pemain itu sutradara sama produser tuh memang harus kerjasama untuk kita lihat, oke, yang ini yang pas nih, yang ini yang bisa masuk nih. Ini kita bisa dapat performance yang paling mantap yang 110%. Gitu. Jadi semuanya tuh harus bergabung ya. Semuanya tuh harus memang bersatu untuk bikin sebuah karya yang akan sebuah karya yang luar biasa deh. Kalau enggak, kalau semuanya ada satu pun yang salah, karya ini bisa aja oke, tapi enggak luar biasa. Kayak yang biasa aja gitu ya. Iya benar, yang oke-oke aja. Kalau seumpamanya ada salah satu yang salah. Ya, sebagai contoh ada pemeran yang temannya Caca, ibunya Caca, anak adik, whatever. Itu ada satu yang salah. Pas lagi di lokasi, itu peran tuh pasti untuk actingnya dari Caca tuh yang udah tinggi banget. Yang dari sini standar. Jadinya ininya juga bakal keikut tarik turun, sayang. Jadi memang sebagai cerita, sebagai film, itu tergantung dari banyak banget halnya. Terutama dari cerita. Sangat memuaskan jawabannya, Bu. Keren banget. Apik. Epic apa apik ya? Oke, next ya. Untuk Kak Caca nih. Untuk Kak Caca bergelut di dunia entertainment sudah dari kecil dan sudah banyak judul sinetron dan film yang diperankan. Menurut Kak Caca, selama dari puluhan judul sinetron dan film, peran apa sih yang paling challenging Caca mainkan? Peran paling challenging film Silence. Wow. Silent ya. Yes. Jujur. Oke. Setuju. Jadi penasaran, sumpah. Ya, beneran deh. Aku hanya bisa menghela nafas. Nanti kalian akan melihatnya. Yes. Oke, next ya. Berarti ada silence ya. Oke. Kak Caca, bagaimana sih cara membentuk chemistry dengan lawan main Kak Caca? Entah di sinetron atau film. Dan yang biasa Caca lakuin apa biar feel-nya dapet banget? Karena dari semua sinetron dan film Kak Caca disandingkan dengan siapapun chemistry-nya pasti dapet semua. Oh gitu. Gimana Kak Caca cara membentuk chemistry? Wow, syukur alhamdulillah aku baru tahu tuh. Jadi gimana ya kalau selama ini sih yang aku lakukan sama lawan main itu kita yang pasti ada diskusi yang pasti kan. Kita kan ada latihan bareng, terus ngobrol soal karakter masing-masing di film atau sinetron itu. Terus di luar dari cerita dan peran kita juga dalam kehidupan sehari-hari, di luar dari cerita dan peran kita juga saling sharing tentang kehidupan masing-masing. Terus udah gitu, yang terpenting adalah bukan masalah kita sering ngobrol, bukan itu. Tapi yang terpenting adalah kalau misalnya kita diskusi atau ngobrol, kita mendiskusikan sesuatu yang dalam. Kalau aku sih gitu ya. Jadi kita entah itu ngomongin soal karakter kek, ngomongin soal cerita kek, atau ngomongin soal kehidupan masing-masing dan cara pandang kita terhadap apa misalnya. Tapi kita sharing sesuatu tuh yang dari hati, yang personal, yang deep. Nah, itu biasanya ketika kita lagi depan kamera dan ketika kita lagi memerankan karakter kita, itu kerasa kayak apa ya? Saling nge-support satu sama lain. Itu tuh yang penting karena
bisa aja kita deket nih misalnya sama lawan main. Tapi nggak ke semua lawan main yang kita deket in real life, itu ke saat satu frame kita ngerasa kayak bukan ditopang, diangkat, di uplift. Lo tenang, I got your back. Nah, nggak ke semua pemain kita bisa ngerasa gitu. Nah, kalau untuk yang dapat chemistry-nya pasti ada rasa itu. Tenang aja, gue di sini support lo supaya lo mainnya tuh juga bagus dan gue juga ngerasain lo gitu ke gue. Kayak gitu. Jadi support yang luar biasa sih gitu. Tanpa harus diucapkan dengan kata-kata kerasa. Oh, jadi begitu ya cara Kak Caca biar dapat chemistry ya. Iya. Nanti aku contoh deh. Tip gitu biar dapat chemistry ya. Iya. Ini ada dari Tisna. Next question ya. Ibu Syalu, kenapa di film Silence ini memilih artis senior? Padahal yang kayak yang baru-baru gitu banyak gitu. Kayaknya tadi udah dijawab juga ya. Untuk Iya sih udah. nggak ada senior, Nggak ada senior junior ya Bu ya. Asal pasti peran. Sudah cocok, sudah memang ini yang pas untuk memerani peran ini. Oke. Ini pertanyaan terakhir dong ya. Kak Caca, peran apa sih yang belum Kak Caca mainkan? Dan peran apa yang ingin Kak Caca perankan? Kalau ada kesempatan, apakah ada jadwal main film lagi? Peran yang belum pernah dimainkan, yang tadi kamu sebut itu yang dari Shanity, Ibu Tiri yang gokil. Nah itu belum. Belum. Kalau peran yang pengen diperankan sebenarnya aku nggak ada sih. Maksudnya nggak ada kayak detail spesifik mau ini yang kayak gini gitu nggak ada. Jadi kayak aku lebih ke soalnya kadang-kadang kan dari berbagai macam cerita juga mereka create karakter yang unik dari ceritanya itu sendiri kan. Jadi aku open kepada tantangan-tantangan baru dari film-film atau karya-karya sinema berikutnya yang akan aku kerjakan. Oke, kayaknya sudah waktu untuk tutup session ini. Terima kasih banyak Tisna. Thank you Tisna, mukanya kok sedih. Yeah, thank you. Oke, bye Tisna, thank you. Dah.